Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Kali ini kita coba bahas tentang bagaimana membuat penyearah ataupun power supply regulator untuk amplifier ataupun untuk keperluan lainnya yang punya tegangan kiri dan kanan atau CT, yaitu minus terhadap CT plus terhadap CT itu mendekati nilai yang sama, kemudian meminimalisasi noise. Langkah pertama adalah gunakan avometer. Avometer kita arahkan ke skala dioda, yaitu kita mengukur dioda. Nah, kita cari posisi dioda, ada lambangnya dioda pada skala ini. Kemudian kita ambil komponen yang mau kita ukur. Nah, dioda avometer saya posisikan agar bisa muat yang lain. Nah, ini adalah kit power supply dengan sistem 4 dioda atau dioda bridge dengan menggunakan kapasitor 2 buah dan ditambah 2 buah untuk menambah muatan listriknya. Di sini yang pertama, yang biru itu 6800 mikrofarad 35 volt. Yang kedua itu 3300 mikrofarad 50 volt. Untuk mendapatkan hasil yang simetris, nah dioda adalah perlu kita ukur nilai masing-masing resistansi dalamnya atau mengukur nilai resistansinya dengan cara adalah memastikan bahwa semua dioda itu punya nilai yang sama. Nah, ini bisa diukur pada saat dioda belum dipasang, lebih akurat. Jadi masing-masing dioda kita ukur. Seperti ini, dioda pertama saya ukur 0,49 tegangan forward biasnya atau breakdownnya. Kemudian yang kedua 0,49 juga, kita baca dari avometer. Kemudian yang ketiga 0,502. Nah, ini berbeda sedikit tetapi masih pada batas toleransi yang masih oke. Kemudian yang keempat 0,547. Kita ulangi yang satu 0,49. Nah, ini agak rendah sedikit. Yang kedua 0,49. Jadi dua di depan 0,49, yang di belakang dua lagi adalah 0,5. Nah, ini sudah memenuhi kriteria. Nah, apakah dengan menggunakan 4 buah dioda ini sudah searah seperti arus yang dialirkan dari baterai plus minus? Tentu saja belum. Dioda 4 buah ini akan mengeluarkan gelombang, masih mempunyai ripple. Ripple itu adalah masih berbentuk gelombang, tidak searah. Hanya saja dengan memakai 4 buah dioda ini, maka arus dan tegangan yang mengalir itu berdasarkan kurva ataupun gelombang, maka akan menjadi gelombang dengan ripple positif dan 0. 0 itulah menjadi negatif. Nah, di sini adalah positif dan 0, positif ke negatif dari masing-masing CT. Nah, untuk
itu maka ditambahlah kapasitor tadi. Kapasitor itu adalah membuat delay pada saat dia mengisi muatan. Kemudian ketika mengalir lagi arus berikutnya, muatan yang sudah ada itu akan dialirkan ke beban atau ke rangkaian berikutnya. Nah, tetapi keluarannya masih juga tetap berupa gelombang ripple tadi yang disebut sebagai noise pada sistem penyearah. Nah, noise ini baru bisa dihilangkan kalau kita menggunakan beberapa komponen lagi. Noise itu juga bisa timbul karena adanya perubahan temperatur dioda akibat dialirkan arus, atau juga bentuk gelombang sinus yang dihasilkan itu bisa saja cacat. Maka untuk masing-masing diodanya kita paralel dengan 4 buah kapasitor, bisa milar, bisa keramik. Nah, seperti ini Anda lihat. Nah, ini ada 4 buah kapasitor keramik yang diparalel dengan dioda. Oke, kemudian kira-kira kalau tidak ada tempatnya, maka kita solder di setiap dioda. Nah, itu tujuannya adalah memperkecil ripple yang dikatakan sebagai noise. Kemudian untuk menentukan berapa besar mikrofarad kapasitor elektrolit atau elko ini, nah kita tentukan dulu dari trafo yang kita gunakan. Misalnya trafo yang akan saya gunakan adalah model ini, di mana tegangan keluaran dari sekundernya adalah 21 volt, di mana trafo ini kurang lebih 5 ampere. Maka perhitungan dari dioda tadi adalah dioda di atas 5 ampere supaya lebih aman. Kemudian kapasitornya adalah, kalau secara standar 5 dikali 1 ampere itu adalah 1000 mikro, maka kalau 5 itu sekitar 5000 mikrofarad. Nah, itu adalah posisi pasan atau standar. Nah, di sini untuk memenuhi kebutuhan arus dari power ampli kita pada saat digeber atau dikeluarkan bass yang besar ataupun bass yang lebih dominan, empuk, maka untuk memenuhi kebutuhan dari muatan listrik ke rangkaian dengan daya yang bass tadi yang besar, maka kita tambah 2 buah dioda. Yang tadi adalah 6800. Nah, itu sudah cukup. Kita tambah lagi 3300, maka kapasitornya sudah memenuhi standar. Penambahan nilai kapasitansi yang lebih besar. Nah, kalau saya tambah lagi 2 kali lagi, nah boleh-boleh saja, hanya saja sudah tidak terlalu berpengaruh karena muatan listriknya nanti akan kelebihan, tetapi tidak berbahaya atau tidak pun merusak komponen berikutnya. Nah, di sini karena ampli yang saya gunakan adalah ampli mobil, kemudian ini menjadi satu saluran mono, ini menjadi satu saluran mono, jadi kiri dan kanan, dengan menggunakan 4 buah transistor penguat akhir, maka saya tetap menambah kapasitor lagi dengan masing-masing jalur itu 2 buah dengan nilai 2200 mikrofarad 35 volt. Saya kira ini sudah cukup. Kadang timbul pertanyaan, Pak, ini ada kapasitor, kita tambah aja besar supaya stabil. Nah, itu beda-beda.
urusannya. Nah, kapasitor pada rangkaian ampli itu tidak sama fungsinya. Misalnya seperti ini adalah jalur input. Nah, ini untuk sebagai respon frekuensi adalah membatasi tegangan DC yang masuk. Yang pertama, yang kedua membatasi ring frekuensinya jangan terlalu melebar sehingga nanti bisa menimbulkan noise. Nah, di sini nilainya 10 mikrofarad. 10 mikrofarad 50 volt. Nah, kemudian yang lain juga demikian. Seperti ini tidak serta-merta bisa kita ganti sembarangan, karena kalau misalnya ini kita ganti lebih besar, maka nanti suaranya akan terlalu bass ataupun terlalu middle ataupun terlalu ring. Jadi frekuensinya sehingga terbatas. Nah, 10 mikro ini dari hasil pengamatan saya sudah ideal untuk setiap input dari rangkaian audio. Begitu juga dengan nilai-nilai kapasitor Miller dan kapasitor lain, itu ada fungsinya yang sudah diteliti jauh oleh pembuat rangkaian ini. Nah, kemudian dari dioda penyearah tadi sudah oke. Kemudian apakah bisa kita kopling di sini dengan 100 nano? Kenapa 100 nano? Nah, 100 nano itu adalah untuk mengkopling sesatan frekuensi. Di bawah itu biasanya nggak lazim ataupun punya nilai yang memang 100 nano itu bisa dengan cepat menghilangkan noise kecil yang berada dari rangkaian pada saat bekerja. Nah, ini bisa dikopling 100 nano. Nah, itu terserah. Tetapi dengan membuat begini saja sudah oke. Nanti penyearahnya itu akan stabil dengan adanya transistor penguatan dari power amplifier yang kita gunakan. Nah, ini artinya kita sudah berhasil membuat penyearah untuk power amplifier dengan trafo 5 ampere. Tinggal dipasang. Nah, agar ini menjadi stabil, perhatikan di sini ada CT-nya, itu ground. Ground ini dihubungkan ke casing nanti, dan ground itu harus menyatu ke seluruh rangkaian berikutnya dari komponen-komponen perangkat yang kita pasang seperti ampli, tune control, dan lain-lain. Nah, kalau tidak terpasang, itu akan ada dengung ataupun noise. Nah, lalu kita coba nanti kasih beban, apakah dioda ini panas. Nah, kalau dioda panas berarti ada masalah dengan dioda tersebut. Kita pegang masing-masing dioda ini, harusnya tidak boleh panas atau panasnya naik terus. Nah, kalau hangat itu biasanya karena diodanya lebih kecil ataupun sama dengan nilai arus ampere dari trafo. Setelah bagian regulator, dioda, dan kapasitor masing-masing sudah diukur tadi, nilainya sama, jangan terlalu jauh berubah. Maka langkah selanjutnya adalah mengukur berapa tegangan dari trafo. Kita perhatikan ini trafo CT, jadi kita lihat kiri dan kanannya harus sama, kalaupun beda sedikit. Nah, cara mengukurnya adalah arahkan avometer ke volt, kemudian pilih arus AC, lalu kita coba ukur. Nah, CT kita letakkan. Nah, kalau di pengukuran AC itu bebas positif negatifnya. Kita ukur sebelah satunya. Nah, di sini terbaca 21,78. Nah, lalu kita coba satu lagi. Terbaca 21,8. Jadi hampir dekat, hampir sama, sedikit saja 0, sekian. Nah, kita ulangi yang satu. 21,78, yang satu lagi 21,8. Nah, beda sedikit. Nah, itu kenapa beda? Karena memang dari sisi induksi yang terjadi pada trafo tersebut bisa jadi
adanya kurang rapat lilitan atau ada lebih panjang dan lainnya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita pasang pada penyarah kita tadi. Perhatikan mana yang AC, mana yang DC. Nah, ini AC. Nah, ini bagian CT-nya. Kita lihat. Nah, kita satukan CT-nya. Kita solder dan seterusnya di kiri dan di kanan. Nah, ini polaritasnya belum masalah karena dia masih sifatnya arus dan tegangan AC. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengukur tegangan DC setelah dipasang dioda tadi, dipasang kapasitor. Nah, arahkan ampermeter ke DC. Nah, kita arahkan ke DC. Nah, ini perhatikan polaritasnya. Kalau ampermeter digital boleh terbalik-balik, tetapi lebih baik tidak terbalik. Kalau analog itu memang harus tidak terbalik. Yang mana negatif adalah prob hitam, positif merah. Nah, ini dari CT-nya saya ukur. Saya ukur ke positifnya. Oke, saya pasang listriknya. Nah, di sini terbaca DC-nya menjadi 25,45. Sorry, 29. DC plusnya 29,5. Yang negatifnya kita lihat 29,71. Jadi tetap ada perbedaan sedikit. Nah, tapi ini masih oke karena perbedaannya itu 0,0. Demikianlah sedikit informasi dari Bengkel Logika, khusus buat yang masih belajar seperti saya dan teman-teman. Kalau ada masalah, pertanyaan bisa diisi ke kolom komentar. Insya Allah saya jawab jika saya mengerti. Assalamualaikum